Ada tempat di gurun California yang menolak semua bentuk aturan. Tidak ada hukum, tidak ada listrik, tidak ada batas. Di mata sebagian orang, ini adalah kebebasan sejati. Tapi bagi yang lain, ini adalah bentuk keterasingan yang menyedihkan. Mana yang benar? Mari kita bahas bersama. Di Sarjana Populer, tempat di mana rasa penasaran bertemu dengan fakta. Bayangkan, ada sebuah tempat di mana tidak ada polisi, tidak ada pajak, tidak ada aturan pemerintah, bahkan tidak ada listrik umum. Semua orang hidup sesuai keinginannya sendiri. Tempat itu nyata dan namanya Slab City. Sebuah komunitas unik di gurun California Selatan yang sering disebut sebagai the last free place on earth, atau tempat terakhir yang masih benar-benar bebas di dunia. Namun di balik kebebasan yang terdengar indah, Slab City menyimpan banyak cerita menarik, menyentuh, bahkan kontradiktif. Mari kita bahas 10 topik paling menarik dan kontroversial dari tempat ini, dengan cara yang sopan, informatif, dan penuh refleksi. Awalnya, Slab City adalah Camp Dunlap, pangkalan marinir Amerika Serikat yang dibangun pada masa Perang Dunia Kedua. Setelah ditinggalkan pada tahun 1956, hanya tersisa lempengan-lempengan beton besar atau slabs. Seiring waktu, tempat itu menarik perhatian para pengelana, pensiunan veteran, dan mereka yang ingin hidup sederhana di luar sistem. Karena lahannya milik publik dan tidak dijaga, banyak orang mulai membangun tempat tinggal sederhana, dari karavan, van, hingga rumah buatan sendiri dari kayu bekas. Dari sinilah lahir komunitas yang hidup tanpa batas administratif, tanpa pengawasan pemerintah, dan tanpa biaya sewa tanah. Slogan Slab City adalah No Rules, No Rulers. Bagi banyak orang, ini adalah bentuk kebebasan sejati. Tidak ada tagihan listrik, tidak ada pajak, tidak ada birokrasi. Orang bebas mengekspresikan diri, membuat seni, atau hidup dengan caranya sendiri. Namun kebebasan total juga membawa konsekuensi. Tanpa sistem hukum resmi, setiap orang bertanggung jawab penuh atas keselamatannya sendiri. Jika terjadi masalah, tidak ada polisi yang selalu siap datang. Sebagian warga percaya bahwa rasa saling menghormati dan tanggung jawab pribadi adalah hukum tak tertulis yang menjaga keharmonisan di sana. Bisa dibilang, Slab City adalah eksperimen sosial yang menunjukkan bagaimana manusia beradaptasi ketika aturan formal ditiadakan. Banyak penghuni Slab City datang dari berbagai latar belakang, seniman, pensiunan, veteran perang, hingga petualang digital nomad. Mereka datang dengan alasan berbeda-beda. Ada yang mencari kedamaian, ada yang ingin menghindari biaya hidup kota besar, dan ada pula yang ingin hidup lebih dekat dengan alam. Energi dihasilkan dari panel surya, air dibeli dari luar, dan sebagian besar rumah dibuat dari barang daur ulang. Gaya hidup ini menantang, tetapi juga mengajarkan nilai kemandirian dan kreativitas. Bagi banyak orang, Slab City bukan simbol pelarian, tetapi pilihan gaya hidup minimalis dan berani. Hidup tanpa ketergantungan pada sistem modern. Meskipun tampak seperti tempat tanpa struktur, Slab City sebenarnya memiliki komunitas yang cukup terorganisir. Ada area-area berbeda dengan identitas masing-masing, misalnya The Range, panggung musik terbuka tempat konser digelar setiap Sabtu malam, Is Jesus, kawasan seni dengan instalasi kreatif dari bahan bekas, Slab Library, perpustakaan kecil yang dikelola sukarelawan. Warga Slab City memiliki semangat kebersamaan yang kuat, saling membantu dalam hal makanan, air, atau perbaikan tempat tinggal. Namun, seperti masyarakat manapun, perbedaan pendapat dan gaya hidup bisa menimbulkan ketegangan kecil. Yang menarik, konflik biasanya diselesaikan secara damai, lewat komunikasi, bukan kekerasan. Hidup di Slab City tidak mudah. Suhu musim panas bisa mencapai lebih dari 45 derajat Celcius. Dan di musim dingin, suhu bisa turun drastis di malam hari. Tidak ada listrik umum, tidak ada air bersih yang mengalir,
Dan sinyal internet pun sering lemah. Banyak penghuninya hidup dengan sumber daya terbatas, namun mereka menganggap hal ini sebagai harga dari kebebasan. Sebagian orang melihat Slab City sebagai refleksi dari ketimpangan sosial modern, di mana sebagian warga kota hidup dalam kemewahan, sementara sebagian lainnya memilih atau terpaksa hidup di pinggiran sistem. Tanpa sistem pengelolaan sampah resmi, Slab City menghadapi masalah kebersihan. Beberapa area dipenuhi tumpukan barang bekas, tetapi di sisi lain ada juga inisiatif lokal untuk mengubah limbah menjadi karya seni. Misalnya, di East Jesus, hampir semua karya seni dibuat dari benda daur ulang, mulai dari mobil bekas hingga pecahan kaca. Gerakan ini menunjukkan bahwa seni bisa menjadi solusi ramah lingkungan, bukan sekadar ekspresi visual. Warga yang peduli alam terus berusaha menjaga agar gurun tetap bersih, meski dengan sumber daya terbatas. Salah satu ikon paling terkenal adalah Salvation Mountain, bukit berwarna-warni setinggi 15 meter yang didekorasi dengan ribuan liter cat oleh mendiang seniman Leonard Knight. Bukit ini membawa pesan universal tentang cinta, harapan, dan kebaikan. Selain itu, area East Jesus menjadi semacam galeri terbuka yang menampilkan ratusan karya seni dari bahan bekas. Bagi seniman yang tinggal di Slab City, tempat ini adalah ruang kebebasan yang tidak bisa mereka temukan di kota besar. Disinilah seni bukan sekedar hobi, tapi cara untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan sosial, bahkan menyembuhkan diri dari luka masa lalu. Popularitas Slab City meningkat sejak muncul di film Into the Wild 2007 dan berbagai dokumenter di YouTube. Banyak wisatawan datang karena penasaran ingin melihat kota tanpa hukum. Namun, fenomena ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, kunjungan wisatawan membawa penghasilan tambahan bagi warga lokal, terutama yang menjual karya seni atau makanan. Tapi di sisi lain, beberapa penghuni merasa privasi mereka terganggu oleh orang-orang yang datang hanya untuk mengambil foto. Meski begitu, sebagian besar warga tetap terbuka dan ramah, asalkan pengunjung datang dengan rasa hormat dan tidak merusak lingkungan. Media sering menggambarkan Slab City sebagai tempat liar atau berbahaya. Namun kenyataannya tidak seseram itu. Sebagian besar warga adalah orang damai yang hanya ingin hidup tenang. Masalah keamanan memang ada, tapi biasanya bisa diatasi dengan komunikasi dan solidaritas antar warga. Yang menarik, banyak pengunjung mengatakan bahwa Slab City justru memiliki rasa keamanan sosial yang unik, karena semua orang saling mengenal dan saling menjaga. Mereka mungkin hidup tanpa hukum tertulis, tapi ada kode etik moral yang dipegang bersama. Jangan mencuri, jangan mengganggu orang lain, dan hargai ruang sesama. Tanah tempat Slab City berdiri masih berstatus milik pemerintah negara bagian California. Artinya, secara hukum, lahan itu bisa saja dikembangkan kapan saja. Hal ini membuat masa depan Slab City penuh tanda tanya. Sebagian pihak ingin menjadikannya area wisata resmi, sementara yang lain khawatir itu akan menghapus kebebasan dan identitas asli komunitasnya. Warga Slab City berharap bisa tetap mempertahankan gaya hidup mereka, mandiri, damai, dan bebas, meski dunia di luar terus berubah. Dan itulah tadi kisah menarik tentang Slab City, tempat yang disebut sebagai the last free place on earth. Sebuah komunitas yang hidup di luar sistem, namun tetap menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan, kreativitas, dan kebersamaan di tengah kerasnya gurun California. Dari Slab City, kita bisa belajar bahwa kebebasan sejati bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan hidup dengan tanggung jawab dan saling menghormati satu sama lain. Setiap orang punya caranya sendiri untuk mencari kedamaian. Dan mungkin bagi sebagian orang, kedamaian itu justru ada di tempat yang paling tidak kita sangka. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami, agar bisa terus menghadirkan cerita-cerita unik,
edukatif dan inspiratif dari berbagai penjuru dunia. Jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan pembahasan ini, tinggalkan komentar tentang pendapat kalian soal kehidupan di Slab City, dan tentu saja subscribe ke channel Sarjana Populer agar tidak ketinggalan video menarik kami berikutnya. Dari gurun yang sunyi hingga kisah manusia yang berani menantang batas, selalu ada pelajaran berharga untuk kita renungkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berpikir kritis, tetaplah penasaran, dan salam hangat dari kami, Sarjana Populer.